Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftah Khaira. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang media pembelajaran. Nah, di sini ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, jenis-jenis media pembelajaran. Yang kedua, prinsip-prinsip media pembelajaran. Dan yang ketiga, landasan-landasan media pembelajaran. Langsung saja kita bahas poin yang pertama, yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Banyak sekali jenis media yang sudah dikenal dan digunakan dalam penyampaian informasi dan pesan-pesan pembelajaran. Setiap jenis atau bagian dapat pula dikelompokkan sesuai dengan karakteristik dan sifat-sifat media tersebut. Yang pertama, media audio, yaitu media yang dapat menghasilkan bunyi seperti tape atau radio. Yang kedua, media visual, yaitu media yang dapat memperlihatkan rupa dan bentuk. Media visual terbagi menjadi, yang pertama, media visual 2 dimensi, yang terdiri dari media visual 2 dimensi pada bidang tanpa transparan seperti gambar-gambar, lembaran balik, grafik ataupun poster dan lain-lain. Dan media visual 2 dimensi pada bidang transparan, yaitu slide, film, dan lembaran transparansi. Yang kedua, media visual 3 dimensi, yaitu media yang seperti model dan benda yang serupa. Tidak semua jenis media yang disebutkan ini akan dibahas di sini, namun karena pertimbangan praktis, maka jenis media yang akan dibahas di sini hanya dipilih beberapa media yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Jenis media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, media grafis, yaitu tergolong jenis media visual yang menyalurkan pesan lewat simbol-simbol visual. Grafis juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika harus dijelaskan melalui penjelasan verbal saja. Banyak konsep yang justru lebih mudah dijelaskan melalui gambar daripada menggunakan kata-kata verbal. Yang kedua, media grafis, banyak jenisnya. Misalnya gambar, foto, sketsa bagan, ataupun poster. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ivy Silveto dengan NIM 2222111062. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip media pembelajaran. Beberapa pendapat ahli tentang kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, ketepatan atau kesesuaian jenis media dengan tujuan pengajaran. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Media yang dipilih harus mampu mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Media pembelajaran harus sesuai dan mendukung penyampaian materi atau isi pembelajaran. Media dapat membantu memperjelas dan memperkaya pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Media pembelajaran harus mudah diperoleh atau tersedia di lingkungan sekolah. Kemudahan dalam pengadaan dan biaya penggunaan media juga perlu dipertimbangkan. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengoperasikan media pembelajaran yang ada. Guru perlu memahami cara penggunaan media agar dapat memanfaatkannya secara efektif dalam pembelajaran. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Pemilihan media harus mempertimbangkan ketersediaan waktu untuk mempersiapkan dan menggunakan media dalam pembelajaran. Media yang dipilih harus sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir anak. Media pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan berpikir siswa. Media harus dapat menarik minat dan bakat atau memotivasi siswa sesuai dengan karakteristiknya. Dengan memperhatikan kriteria-kriteria tersebut, guru dapat memilih media pembelajaran yang tepat dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Ada pula beberapa prosedur atau langkah dalam memilih media.
Yang pertama adalah identifikasi ciri-ciri media yang diperlukan sesuai dengan kondisi latar belakang pelajar. Yang kedua, untuk kerja atau performance atau tingkat setiap tujuan pembelajarannya mengacu pada kurikulum berlaku dan atau membuat media dengan menggunakan pendekatan topik. Yang ketiga, identifikasi karakteristik peserta didik atau pelajar yang memerlukan media pembelajaran khusus agar media dibuat sesuai dengan user. Yang keempat, identifikasi karakteristik lingkungan belajar dengan berkenaan dengan media pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, identifikasi pertimbangan praktis, mempertimbangkan pertimbangan praktis yang memungkinkan media mana yang mudah digunakan atau dilaksanakan. Dan yang keenam, identifikasi faktor ekonomi dan organisasi yang mungkin menentukan kemudahan penggunaan media pembelajaran. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan, dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Lilik Yuta Fatima dengan NIM di bawah ini. Oke, baik teman-teman, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan dalam penggunaan media pembelajaran. Ada beberapa landasan dalam penggunaan media pembelajaran, yakni yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis dalam penggunaan media pembelajaran itu melibatkan pemikiran dan pandangan filosofis tentang pendidikan. Misalnya, pendekatan konstruktivisme dalam filosofis pendidikan itu menekankan pada pembelajaran aktif dan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik. Dalam hal ini, dengan guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan materi pembelajaran yang aktif. Yang kedua, landasan psikologi. Landasan psikologi dalam penggunaan media pembelajaran itu melibatkan pemahaman tentang bagaimana peserta didik belajar dan memproses informasi. Misalnya, mempelajari proses kognitif yang terlibat dalam pembelajaran seperti perhatian, pemrosesan informasi, dan memori. Yang ketiga, landasan teknologi. Landasan teknologi dalam penggunaan media pembelajaran itu melibatkan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Kemajuan teknologi memberikan berbagai alat yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan menyampaikan materi pembelajaran. Misalnya, penggunaan multimedia, simulasi, dan platform pembelajaran online memungkinkan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, realistis, dan fleksibel. Yang keempat, landasan empiris. Landasan empiris dalam penggunaan media pembelajaran itu melibatkan penggunaan bukti empiris atau penelitian dalam mendukung penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa prinsip, antara lain yaitu 1. Tidak ada satupun media yang paling baik untuk semua tujuan. Suatu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk pembelajaran yang lain. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar guru saja, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang ketiga, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar siswa. Kemudahan belajar siswa haruslah dijadikan acuan utama pemilihan dan penggunaan suatu media. Yang keempat, penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekadar selingan atau pengisi waktu hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang berlangsung. Yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi guru. Penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan siswa. Yang keenam, penggunaan multimedia tidak berarti menggunakan media yang banyak sekaligus, tetapi media tertentu dipilih untuk tujuan tertentu dan media yang lain untuk tujuan yang lain pula. Yang ketujuh, kebaikan dan kekurangan media tak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya,
sajam. Media yang konkret wujudnya mungkin sukar untuk dipahami karena rumitnya, tetapi media yang abstrak dapat pula memberikan pengertian yang tepat. Oke, baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada kekeliruan dalam penjelasan materi tersebut, mohon dimaafkan.